Soal cerita katanya. Mister Bun. Gak ada soal cerita, Sir. Kalau soal cerita itu bahasa Indonesia sama matematika ya. Oke, Miss Li stop video aja ya. Share screen. Oke, baik teman-teman tadi soalnya adalah ini ya. Buat teman-teman yang sudah mengerjakan, tinggal mereview ulang. Buat teman-teman yang belum sama sekali membuka, lah ini sekaligus ya, sekaligus belajar berarti ya. Mister Bun Aguston di ulangan bahasa Inggris di sekolah. Ya iya beda itu ya. Itu literasi itu namanya literasi bahasa Inggris ya. Kalau TOEFL itu bukan literasi, tapi sudah masuk ke apa ya? Ke realita. Bukan literasi aja. Oke guys, nomor satu aja nih, langsung kita bahas. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Maka yang kita analisa pertama kali adalah kata kerjanya. Kata kerjanya ada ini are di sini. Nah, kalau kita melihat di sini itu kata kerja, ya are itu kata kerja itu pasti ya, are itu pasti kata kerja. Tergantung dia itu kata kerja plural apa singular. Are itu kata kerja plural. Otomatis kalau kata kerjanya plural, maka subjeknya juga harus plural. Ya, buying clothes, apakah dia termasuk subjek yang plural? Ya, buying clothes itu termasuk subjek yang apa teman-teman? Apa teman-teman? Plural, plural. Mister Willy, plural. Plural, plural. Indah, plural. Willy, plural. Ada lagi yang lain? Buying clothes itu termasuk plural apa singular? Plural, Elvina, plural. Plural, Cynthia. Oke, teman-teman, siapkan buku catatannya ya. Buying clothes yang disebut noun itu adalah buyingnya, bukan clothes-nya, ya. Jadi kegiatan membelinya, bukan bajunya, ya. Yang disebut subjek di sini adalah gernya, buyingnya, bukan clothes-nya, teman-teman. Buying clothes, membeli pakaian adalah kegiatan yang sangat buang-buang waktu gitu misalnya. Time consuming practice, very time consuming. Jadi jawabannya adalah singular ya, benar ya. Jadi harusnya are ini diganti sama is ya. Kenapa nggak was Miss? Kenapa kok nggak has? Kenapa ya? Karena tensesnya ini adalah often. Often itu termasuk simple present. Ya, jadi di sini artinya harusnya diganti is. Nah, kalau teman-teman misalnya di sini nggak mau ribut, yang benar harusnya apa? Ya udah cukup tahu ternyata buying clothes itu singular ya, buyingnya ya, membelinya bukan pakaiannya. Jadi art ini harusnya singular gitu aja ya. Oke, yang nomor satu berarti jawabannya alpha. TOEFL itu sering menjebak seperti ini guys. Jadi ternyata yang subjeknya itu bukan clothesnya tapi buyingnya. Oke, untuk nomor dua saya persilakan. Siapa yang mau menjawab? Boleh, siapapun. Pilihan kalian apa? Ada A, because. Atau saya bacain dulu. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment. Ya teman-teman, silakan menjawab. Ingat ya, nomor satu sampai nomor 15 itu masih gampang.
Ada yang B, ada yang C. Miss Indah B, Mr. Devin B, Miss Diah C, Miss Elvin B, Mr. Farhan C. Ternyata yang paling banyak suaranya adalah C. Coba kalau misalnya teman-teman, kalau jawab C ya. Kalau saya jawab C misalnya ya. Berarti kalau C itu considering. Ya. Yeah. Because they had spent. They itu subjek. Had spent itu verb. Subjek verb yang pertama sudah aman. Kemudian considering the new contract itu sudah aman. Kenapa? Karena di sini considering tidak sebagai verb ya. Tidak sebagai verb berarti sudah aman. Kenapa kok tidak sebagai verb? Karena tidak ada to be. Verb ing itu tidak akan bisa berdiri sendiri kalau sebagai verb. Nah, dia bisa berdiri sendiri kalau sebagai apa kemarin relative clause atau sebagai gerund. Kalau sebagai gerund berarti dia adalah sebagai antara subjek sama objek. Kalau yang pertama di sini sebagai subjek buying. Kalau di sini tidak mungkin sebagai objek, tapi sebagai relatif yaitu yang, ya, yang memiliki arti yang. Berarti yang C ini sudah benar karena dia tidak sebagai verb, gitu. Kalau misalnya kalian pilih mana? Pilih pilih C, head ya. Pilih C karena head. Yang mana? Head itu gandengannya verb 3 ya, head spend. Sudah benar ya. Verb 3 spend, kemudian di sini had. Ini namanya past perfect. Past perfect. Kalau past perfect berarti gandengannya simple past. Di sini dia. Kalau simple past berarti verb 2 ya. Setelah koma, di sini ada kalimat baru lagi. The students lost. Nah, kok di sini ada dua kalimat kok boleh, Miss? Ya, karena apa? Karena ini kalimat sebab akibat. Ya, sebabnya apa? Akibatnya apa? Sebabnya adalah ini because. Kalimat pertama, kalimat kedua, the student lost. Gitu ya. Jadi bisa dua kalimat. Nah, kalau dua kalimat berarti otomatis di situ ada dua kata kerja dan dua subjek. Subjek yang pertama adalah they, subjek yang kedua dipakai students. Verb 2 lost ya. Ingat ya, kemarin itu konsepnya kalau ada past perfect sama simple past berarti kejadian yang lebih dulu adalah past perfect. Kemudian yang kedua simple past. Jadi untuk subjek verbnya sudah benar, ini subjek, students, lost ini verb. Karena yang di garis bawah ini bukan subjek verb bukan, berarti yang bermasalah adalah selain subjek sama verb. Nah, teman-teman tadi ada yang menjawab C. C ini sudah benar, kenapa? Karena considering ini bukan sebagai verb, dia sudah benar ya, sebagai relative clause ya. Kemudian di sini lost the opportunity, nggak ada yang jawab D ya. Teman-teman ada yang jawab C. Nah, kalau misalnya kita pilih A, benar apa tadi ada yang pilih A ya? Kalau kita pilih A, itu sudah benar ya. Kenapa? Karena konsep dari tensesnya, si past perfect sama simple past itu sebab akibat atau kejadian yang lebih dulu sama kejadian berurutan yang lebih dulu yang mana gitu. Nah, untuk teman-teman yang jawab B, alasannya kenapa? Ya, verbnya itu spend. Untuk yang jawabannya B, alasannya kenapa? Terus ada many. Oke, good. Oke guys, kalau misalnya too many, terlalu banyak itu boleh. Kamu terlalu banyak rumah. You have too many houses boleh seperti itu. Kamu terlalu banyak alasan ya. You have too many reasons boleh seperti itu. Nah, kalau alasannya seperti itu kurang tepat ya. Tapi kalau alasannya time, ya time di sini ditambahin s, ya teman-teman. Seumpama time-nya di sini ditambahin s, maka many times ini benar. Many itu ingat plural. Nah, setelah many itu harusnya noun-nya juga plural. Time kan tidak plural di sini time-nya. Kalau time-nya ada s-nya berarti dia benar. Berhubung time-nya tidak digarisbawain, dia time-nya single aja, singular, berarti dia termasuk artinya bukan many times berkali-kali bukan, tapi diartikan waktu. Berarti artinya too much time, terlalu banyak waktu.
Many-nya harusnya menjadi much, bukan many. Nah, itu namanya singular. Jadi time-nya di sini sebagai singular, maka banyaknya itu pakai much. Gitu, teman-teman. Mr. Willy, permisi Miss, maaf mengganggu untuk video YT pertemuan ketiga. Kenapa tidak bisa dibuka ya, ketinggalan soalnya. Mohon maaf Mr. Willy, itu untuk record ketiga itu ada yang melaporkan YouTube saya, salah satu dari peserta TOEFL itu ada yang nggak terima. Kan Misling record itu memang sesuai perjanjian kita record ya kan. Terus kita kita apa ini? Kita share ke YouTube ya kan. Karena Misli nggak bisa nge-share pribadi karena Misli itu nyimpennya di YouTube gitu. Karena file Misli di Google Drive itu penuh, Misli nggak punya apa ini, nggak punya apa ya, free space gitu ya. Nah ternyata ada yang nggak terima karena ada yang salah satu wajahnya itu kerikot, dia itu malu gitu loh. Ya Misli Misli kan nggak sempet ngedit motong-motong gitu ya, nggak sempet gitu loh. Jadi nanti Misli post ulang, tapi khusus untuk yang Misli share linknya aja, Misli share link. Jadi nggak untuk ke publik. Nanti Misli share coba ngupload lagi ya, gitu. Ada yang ngeripot ke pihak YouTube sama YouTube video Misli dihapus gitu. Mau nge-upload lagi, Misli belum sempet. Ceritanya gitu. Iya, nggak tahu siapa yang ngelapor itu. Ya, yang jelas yang pernah WA saya. Tapi Misli nggak paham namanya siapa. Misli disuruh ngekat beberapa bagian menit ke berapa gitu. Misli nggak paham. Karena Misli ya udah ngupload gitu aja. Nggak tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Misli upload lagi guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi nomor 2 sudah jelas ya. Tenang aja guys, nanti Misli upload ulang ya. Masih di laptop Misli kok. Oke, nomor 2 sudah jelas, nggak ada pertanyaan. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3. Mohon maaf, seperti ini, berantakan ya. These televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Kalian mau pilih yang mana? Days, all too expensive, we to buy, atau this time? Yang salah yang mana? B. Bun Agustin jawab B. All too expensive. Ada yang lain? Kok cuma satu suara? Masih mikir? Mikirnya nggak boleh lama-lama loh. Ada yang C, 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 C. Banyak yang C, C, C. C. Oke. Kalau misalnya kita jawab B, katanya Bun Agustin tadi ya. Wait. This television sudah benar ya, karena di sini televisionnya ada S-nya, berarti this sudah benar ya. A. Untuk auto expensive itu juga. Nah, to itu terlalu, expensive itu kata sifat. Jadi kata sifat diikuti sama keterangan terlalu, adverb namanya ya. Berarti sudah benar. Semuanya terlalu mahal. Nah, expensive di sini itu kata sifat. Kalau kata sifat nggak usah ditambahin apa-apa ya. Tambahin S atau apa nggak boleh. Jadi tetap expensive. Jadi sudah aman. B itu sudah aman. Untuk teman-teman yang menjawab C. Untuk teman-teman yang menjawab C, we to buy, for we. For itu preposition. Nah, setelah preposition itu pasti bukan subjek ya, teman-teman ya. Masih ingat ya, preposition itu bukan untuk subjek, tapi untuk objek. Jadi for me, for you, for them, ya kan? Kalau we berarti for apa? Ayo. For us. Yes, good. Good job.
Jadi sebagai objek ya, for me, for you, for us, for them. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah ini dia, Charlie. Harusnya for us. Nomor 4. Ini. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. Miss, ini ngebahas soal tadi pagi ya. Ini nanti rekamannya langsung ke YouTube Kamis. Iya, nanti Miss share ke YouTube seperti biasa ya. Nomor nomor 4. Teman-teman jawab apa? B, B, B. Oh, mau skip dulu, Miss Indah. Oh ya, aku belum bisa, Miss. Gak apa-apa. Teman-teman jawab B, 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 B. Wow, kompak sekali nih. B jawabannya. Teman-teman jawabnya B. Kalau misalnya jawabannya B, berarti harusnya apa? Yang benar apa? Sekalian dong. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. Ya, harusnya herself. Iya, boleh banget Bisinda. Iya, karena dia cewek ya, herself. Good job. After she had herself ya. Apa sih? Apa sih? After she had bought herself. Setelah dia beli sendiri ya, setelah dia beli HP sendiri, gitu maksudnya. Buat dia sendiri. Oke, good. Nomor 5. Nomor 5. Nih. The next important question we have to decide is when do we have to submit the proposal? Nah, ini materi yang kemarin itu loh, guys. Ada kalimat pertanyaan di tengah-tengah. Berarti susunannya seperti apa? Kalau susunan kalimat pertanyaan itu kan kalimat tanya, habis gitu auxiliary. Nah, kalau misalnya ada kalimat tanya, bukan kalimat tanya. Kalau ada kata tanya kayak 5W1H di tengah-tengah kalimat, maka susunannya apakah sama seperti membuat kalimat pertanyaan? Nomor 5. Jawabannya apa, teman-teman? Nomor 5. Yang mana? Kalau A important, kalau B itu have to decide, kalau C itu do we have to, kalau D itu submit. Yang mana? C, Miss Indah C, Miss Nurmala C. Mister Bun C. C, 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 Elvina. Wah, ini berarti sudah 100% ini ya. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita bahas. Baiklah, baiklah. Jadi kalau misalnya kita pilih C ya, when do we have, berarti ini menjadi kalimat tanya ya, when do we have gitu. Kalau kalimat tanya kan harusnya ada tanda tanyanya ya. When do we have to submit the proposal? Seperti itu. Tapi berhubung di sini bukan sebagai kalimat tanya, loh, kok bisa? Karena dia when itu sebagai penghubung antar kalimat aja, yaitu artinya bukan kapan tapi ketika. Jadi kalau ada kata tanya di tengah kalimat, maka artinya dia bukan kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan alias penghubung. Jadi kalau ada kata penghubung, maka di sini bukan auxiliary, tapi langsung subjek. When we have to. Jadi do-nya dihapus ya. When we have to submit the proposal. Jadi kalau diartiin ya ketika kita harus mengumpulkan proposal gitu. Ini namanya dua kalimat ya guys ya. The next important question we have to decide is ya. Jadi subjeknya adalah panjang. The next important question we have to decide. Habis gitu verbnya adalah is gitu. Objeknya adalah ini object of proposition. When we have to submit the proposal.
Selanjutnya yang nomor 6. Judge hasn't completed the assignment yet, and Maria hasn't either. Nomor 6 D. Fitri. Devin D. D. Ya udah langsung dibahas aja. Em, Nomor 6 jawabannya teman-teman D ya. Jadi harusnya apa? Harusnya kalau has not, sudah ada not ya. Sudah ada not berarti nggak usah pakai neither, tapi has not either. Ya. Has not either, bukan neither. Ya, D. Has not either ya guys ya. Jadi harusnya has not either. Karena not. Kalau neither itu singkatan dari not sama either. Jadi nggak perlu pakai neither lagi. Gitu. Nomor 7. Nomor 7. John decided to buy in the morning new car, but in the afternoon he changed his mind. Nomor 7. Nomor 7. B, 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 B. Bravo semuanya. Oke, langsung kita bahas. Nomor 7 jawabannya adalah bravo. Jadi kalau misalnya bravo, in the morning, a new car, dia itu kebalik ya. Jadi setelah verb itu harus objek, bukan bukan apa ini? Bukan adverb of time. Tiba-tiba langsung ke adverb of time ya. To by apa? Bukan to by kapan, terus apa? Kapan terus apa? Jadi apa dulu baru kapan gitu ya. Jadi John decided to buy a new car in the morning. Kebalik ya. Nomor 8. Some of the plants in the store require very little care, but this one needs much more sunlight than the others ones. Pasti teman-teman tahu ini nomor 8. D, D, D. Oh, ada yang Bravo juga. Ada yang Bravo, ada yang Delta. Nomor 8. Ada yang Delta, ada yang Bravo. Oke, untuk yang jawabannya adalah Bravo ya. Very little care. Kalau kita lihat little, little itu untuk benda yang nggak bisa dihitung. Nah, care itu berarti kalau misalnya untuk benda yang bisa dihitung, otomatis setelah little itu harusnya singular. Atau nggak bisa dihitung. Ya, yaitu care. Care itu nggak ada S-nya. Berarti sudah benar ya. Little care, sedikit sedikit perhatian. Ya, sedikit perawatan. Oke, jadi sudah benar little care, yaitu sudah benar ya little care. Kemudian teman-teman jawabannya banyak yang delta ya. Nah, kalau delta, others, ones, ini namanya lebay ya. Others, kalau misalnya kalian pakai others, others aja, nggak usah pakai ones ya. Kalau misalnya pakai ones, berarti othernya nggak pakai S. Other ones gitu. Once itu apa? Once itu kata ganti benda ini plants ya once. You contohnya gini kayak you are the one, kamulah orangnya. One itu nggak pakai S. One. Kalau they are the ones, mereka lah orang-orangnya berarti pakai S seperti itu ya. One itu kata ganti benda bisa, kata ganti orang juga bisa. Oke. Paham ya nomor 8 ya? Nomor 9. After Judge had returned to his house, he was reading a book. Nomor 9, jawabannya apa? Ayo. Ingat konsep urutan kejadian kalau kita melihat di sini ada past perfect berarti gandengannya apa? Oke, D, 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 D. Teman-teman jawabannya D. Berarti harusnya apa? Yo, kalau D. Yang benar apa? Gandeng past tense. Yes, good job. Jadi harusnya bukan was reading, tapi
verb 2 ya, read gitu. Verb 2-nya read itu sama tulisannya tapi bacanya read. Tulisannya sama read tapi bacanya beda read. Read, read, read gitu. Nomor 10. Nomor 10 guys. Many theories on conserving the bukan purity ya. Purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. As widely accepted as. As bla 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 S itu berarti seluas diterimanya yang ini. Many theories. Yang mana jawabannya guys? Yang salah. Many itu A, has been itu B, not one has itu C, as widely accepted as itu D. Nomor 10. Ayo yang mana? B. Kok tahu ya? Apa alasannya kok B? Hmm? Oke, karena teman-teman banyak yang jawab B, alasannya kenapa? Plural, yes, good. Nomor 10 jawabannya B, kenapa? Karena kita melihat di sini ada subject many theories, ya. Jadi setelah on ini bukan subjek ya, guys. Karena ada preposition loh ya. Jadi yang subjek itu yang ini, many theories. Selanjutnya nggak usah dipikirin. Nah, habis gitu verbnya adalah has been. Berhubung di sini many, otomatis dia itu plural, maka bukan has, tapi have ya. Harusnya have been. Oke, good. Nomor 11. Nomor 11. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Yang mana yuk? Nomor 11. Yes, good, Miss Nova. Many theories itu plural. Nomor 11 apa, guys? B, Miss Cynthia. Miss Cynthia B. B, babi, baby. Devin B. Oke. Ini kayaknya ke bawah relatif clause ini kalau jawab B ini. Oke, baiklah. Akan kita bahas ya. Kalau misalnya kalian jawabannya B, itu harusnya apa? Hmm? Ingat ya, Mark ini adalah subjek ya. The food. The food ya. The food itu noun ya, noun sebagai subjek ya. Tapi di sini ada that Mark is cooking ya. That Mark is cooking itu berarti belum ketemu verbnya. Karena di sini ada penghubung that. Ini subjeknya that the food, habis gitu kepotong sama penghubung that. Ada that-nya loh ya. Kalau ada penghubung antar kalimat, entah itu dalam bentuk kata tanya 5W1H, atau bisa juga penghubung that itu penghubung antar kalimat, but, although, dan lain sebagainya. Pokoknya penghubung antar kalimat. Maka otomatis di situ harus ada subjek sama verb baru lagi. Ya, subjek sama verb baru lagi, yaitu Mark is cooking. Sudah benar. Kecuali kalau di sini nggak ada that. Nah, kalau di sini nggak ada that, ya, the food, habis gitu the food cooking berarti that Mark is-nya dihapus. Jadi the food cooking, makanan yang sedang memasak. Tapi nggak mungkin. Jadi harusnya cooking menjadi verb 3, cooked ya, menjadi pasif karena the food itu bukan orang. Jadi makanan yang dimasak. The food cooked. Nah, itu benar. Tapi berhubung di sini ada penghubung antar kalimat that, setelah penghubung itu harus ada subjek plus verb. Ya, sudah benar ya. Cooking sama is sudah benar. Habis gitu kalau misalnya the food itu sebagai subjek, maka verbnya itu siapa? Ya, verbnya itu siapa? Maka kalau bisa disingkat, the food that Mark is cooking itu masih satu kesatuan subjek. Ya. Jadi makanan yang Mark masak. Ya. Maka verbnya the food itu apa? Ya ini. Nah, in the kitchen masih adverb ya, adverb of place ya.
Jadi ini is smelling verbnya. Is smelling. Nah, untuk is smelling itu sudah benar susunannya, sudah benar yaitu is sama smelling. Kemudian subjeknya juga food itu singular, ya kan? Tapi Kitty kayak nama kucing Kitty. Ya, harusnya cook. Oh enggak, kalau cook itu harusnya enggak ada that sama marknya. Enggak ada that sama mark sama is gitu. Kan gini enggak dipotong relative clause-nya. Relative clause-nya lengkap ada that-nya sama subject verb ya karena sudah ada apa ini? Ini penghubung. Penghubungnya enggak ditutupin, enggak di apa sih itu? Nggak dipotong. Jadi kalau misalnya penghubungnya nggak dipotong, harus lengkap Mark is cooking gitu. Harus ada subject verb baru. Nah ini sudah benar. Now the food yang Mark masak ya. Kemudian verbnya ini is smelling itu kurang tepat. Padahal kan sudah cocok ya. The food singular, is smelling juga singular. Ternyata ini yang bermasalah adalah tensisnya. Smelling itu berhubung dengan perasaan atau indera perasa ya, indera perasa five sense itu ya, 5 indera, panca indera kita berhubungan dengan panca indera. Smell itu bau, bau itu berarti nggak boleh di verb ingkan. Baunya enak gitu, jadi tidak sedang bau enak bukan, tapi baunya enak gitu. Smells, jadi is smelling berubah menjadi simple present, smells. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan indera, panca indera itu nggak boleh diingkan, tapi harus pakai simple present. Gitu guys. Kayak contohnya, apa kamu denger aku? Kamu denger aku nggak? Nah itu kan berhubungan dengan panca indera ya. Do you hear me? Meskipun seharusnya tanyanya, apakah kamu sedang mendengarkan aku? Are you hearing me? Nggak ada seperti itu. Karena berhubungan dengan indera perasa, panca indera. Kayak contohnya, apakah kamu mencintaiku? Ya kan perasaan juga ya. Do you love me? Bukan. Are you loving me? Bukan ya. Apakah kamu sedang mencintaiku? Nggak ada seperti itu. Kecuali ditambahin falling. Jatuh cinta itu boleh. Ada falling-fallingnya. Oke, seperti itu guys. Nomor 11 ya. Jadi yang salah adalah is smelling. Harusnya smells. Smells. Subjeknya the food. Verbnya smells. Oke. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak ada? Baiklah. Nomor 12. After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed. Yang mana yang salah? Nomor 12 A. Oke. Devin A, Fitri A, Nurmalasari A, yang lainnya ngikut. Cynthia A, Nova A. Oke. After John Eaton, kalau misalnya A berarti yang tepat adalah it. Oke. Yang tepat adalah it katanya. Teman-teman. Ada harusnya it. Oke. Cynthia harusnya it, Nurmala harusnya it. Kita bahas lagi ya. Tadi kan kita bahas yang ini ya, yang because sebab akibat, ya kan? Sebab akibat itu berarti pakai past perfect sama simple past, ya. Terus ini karena ini tadi because they had spent ini past perfect di sini simple past. Habis gitu di sini itu ada apa tadi ya? Ini after. After itu setelah dia balik ke rumahnya, dia baca buku. Read menjadi read ya kan? Dua berarti past perfect gandengannya simple past. Nah, untuk yang nomor 12 di sini after titik-titik. Nah, and went to bed.
setelah makan malam dia pergi tidur. Jadi kegiatan yang lebih dulu adalah makan malam dulu habis gitu tidur. Otomatis teman-teman pasti tahu dong jawaban yang benar apa. Coba. Had eaten. Oke, good. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah ini ya, eaten. Eaten-nya ini bukan dijawab harusnya eat, bukan. Tapi urutannya setelah John makan malam, habis gitu dia pergi tidur. Berarti had eaten, bukan eat ya. Had past perfect. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu alasannya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya lebih tahu alasannya. Kan nggak boleh kebanyakan mikir ya kalau TOEFL ya. Miss, Ethan, Miss. Ya udah pokoknya Ethan lah. Soalnya apa? Soalnya verb 3 nggak bisa berdiri sendiri, Miss. Kalau sebagai verb nggak bisa berdiri sendiri. Ya, benar sekali. Alasannya seperti itu juga boleh. Boleh banget. Nomor 13. The manager has finished working on the report last night and now she will begin to write the other one. Yang mana, guys? Pasti tahu dong. B, 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 B. B, 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 B. B. Nomor nomor 13 banyak yang jawab B, guys. Nomor 13. Sudah. Miss Cynthia jawab B, Mr. Farhan jawab B, Miss Nova jawab A. Ada yang lain lagi? Atau masih mikir? Kalau salah nggak itu kok, nggak masuk penjara. A aja deh, Devin. Ya Udin, mari kita bahas. The manager has finished working. Tadi yang jawab B, working itu tidak sebagai verb berarti ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada auxiliary-nya. Oke, berarti working di sini sudah benar karena dia sebagai gerund. Finished working. Selesai bekerja. Ya, working. Di sini working sebagai objek. Selesai ngapain? Selesai kerja. Gitu. On the report last night. Di sini ada apa? Last night. Last night itu keterangan waktu. Simple past. Simple past itu ditandai dengan last ya, yang lalu. Entah tadi malam, last night, entah itu last year, tahun lalu, entah itu last hour, 1 jam yang lalu. Pokoknya ada time signal berhubungan dengan simple past. Tahun atau last atau ago itu berarti simple past. Berarti harusnya has finished ini diganti menjadi verb 2, bukan has plus 3, bukan. Kenapa? Karena has finished itu menunjukkan present perfect. Present perfect itu kejadian yang sudah dilakukan tapi tidak ada time signalnya. Yang mana artinya cuma sudah. Misalnya the manager has finished, maka artinya menjadi manager itu sudah menyelesaikan. Tapi tidak ada last night-nya. Ya, cuma sudah gitu aja. Waktunya nggak tertentu, nggak tentu. Pokoknya sudah gitu. Entah itu sudahnya itu tadi pagi, entah itu pokoknya sudah, yang penting sudah gitu. Kalau ada last night itu harus dan wajib pakai verb 2 aja. Jadi nggak usah pakai has. Ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 13 adalah A. Yang A aja deh. Itu ya. Finish saja. Ya, finish aja. Pakai verb kedua. Nomor 14. Because Sam and Michelle had done all of the work themselves, they were unwilling to give the result to John. Nomor 14. Ayo guys, nomor 14 guys.
Devin jawab C, Charlie. Didi juga jawab Didi, Charlie. Cynthia, Charlie. Oke, mari kita bahas. Nomor 14, banyak yang jawab Charlie ya. Kenapa enggak B aja ya? Karena sudah sesuai konsep ya, because itu sebabnya pakai past perfect ya. Kemudian untuk akibatnya they were unwilling to give the, sudah benar pakai simple past continuous, they were unwilling to give. Sudah benar? Coba ya. Bedanya because dengan because of apa? Oke, Miss Fitri. Because of itu gara-gara. Gara-gara, because of itu bisa diikuti bukan kalimat, tapi noun aja. Because of you. Gara-gara kamu. Because of love. Gara-gara cinta. Misalnya seperti itu. Jadi kalau because karena apa misalnya? Because you come late, so I can't catch the bus. Misalnya gitu. Karena kamu telat nih, aku nggak bisa naik bus itu gitu misalnya. Jadi because itu penghubung antar kalimat, kalau because of hanya penghubung noun. Noun phrase seperti itu. Because of apa? Gara-gara apa? Oke. Jadi untuk jawaban yang nomor 14 adalah sangat terlihat jelas ya guys ya. Simple banget di sini. Their self itu nggak ada. Di dalam kamus bahasa Inggris their self itu nggak ada. Yang ada itu themselves. Ya, them. Yes, good, Didi. Nomor 15. Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Ya, dan sah. Nomor 15. Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Nomor 15. Ayo. Apa guys jawabannya guys? Kok gak ada yang jawab? Daniel bilang that Daniel said itu sudah termasuk subjek verb ya. Nah, kemudian ada that itu penghubung antar kalimat. Jadi penghubung antar kalimat berarti harus ada subjek verb lagi. He had to. Nah, ini termasuk subjek verb. He sama had to. Nah, setelah to do, setelah to ini jangan disebut verb ya. To itu nggak bisa disebut verb. To do, to go itu bukan verb ya, tapi cuma infinitif aja. Pokoknya bukan verb, namanya infinitif. Habis itu ada koma lagi di sini. That if he had, he would not look. Miss, di sini kok ada 3 kata kerjanya? Ya, kok bisa ada 3? Karena di sini that, habis itu if, ya. Jadi ada 2 penghubung. Daniel said that. Nah, Daniel said subject verb that bahwa jika, jadi that sama if ini 2 penghubung, ya. That itu menghubungkan antar kalimat. If itu kalimat yang menghubungkan anak kalimat dan anak kalimat. If he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Jadi subjek yang kedua adalah he would not, sama he kemudian verbnya would not be able to. Itu.
Nggak masalah seberapa banyak subjek verbnya, yang penting sesuai dengan hitungan penghubungnya. Kalau penghubungnya ada satu aja, misalnya that aja, berarti hanya ada dua kata kerja. Kalau misalnya ada tiga, satu, dua, ada dua ya, berarti verbnya harus ada tiga. Ingat ya, penghubungnya cuma satu, berarti verbnya harus ada dua. Kalau penghubungnya ada dua, berarti verbnya harus ada tiga. Itu guys. Untuk nomor 15, teman-teman jawabnya apa? Ada yang D, ada yang A. Oke. Mr. Farhan jawab D, Miss Nova jawab A, Mr. Bun jawab A. Berarti ada yang A dan D. Kalau misalnya kita jawab A, if he had to, sudah mengikuti kaidah ya. Karena he had to itu subjek, had to itu verbnya, had. Said itu kan verb 2 ya. Jadi Daniel itu bilang ya. Daniel berkata bahwa, jadi kalau misalnya di sini bilang apa? Berarti bilangnya kan udah lebih dulu daripada simple past. Berarti he had, benar ya. He had apa? He had to do another homework tonight. Sudah benar kalau A. Misalnya kalau D, to attend. To plus verb one ya, itu sudah benar. Kenapa? Karena to infinitif selamanya diikuti sama verb satu, nggak ditambahin apa-apa. To attend itu bukan sebagai verb ya, cuma sebagai infinitif aja. Karena diikuti oleh si modal, be able to attend. Bisa mengikuti. Jadi yang diutamakan adalah bisanya baru mengikuti. Mengikutinya itu tidak sebagai verb, tapi sebagai infinitif aja. Karena sudah ada modal able to. Will not, nggak bisa mengikuti the concert. Jadi sudah sesuai dengan kaidah grammarnya. Kalau A udah benar, D udah benar, berarti yang ke mana guys kira-kira? A meski gak yakin. Cynthia, enggak sih. Enggak ya. Udah benar itu A. C aja. C aja, kenapa? He would not. Nah, he would not itu enggak kan. Ini konsep dua kejadian ya. Konsep dua kejadian itu loh. Kalau dia nggak bisa kalau dia harus mengerjakan PR malam ini, maka dia nggak bisa mengikuti konser gitu. Would not, nggak bisa, tapi waktu itu gitu loh. Dan kan Daniel bilang kalau dia itu harus mengerjakan PR lain. Jadi dia nggak bisa, nggak bisa, nggak bisanya itu waktu itu akan ya. Dia nggak akan bisa, would not. Jadi ini kayak kejadian lampau. Ya, mau nggak mau. A itu bukan did langsung verbnya, Miss. A itu nggak langsung did verbnya. Maksudnya he had to did. Maksudnya mau dijawab did gitu, ta. A itu bukan did langsung verbnya, Miss. If he did maksudnya. If he did another gitu maksudnya. Nggak, bukan do gitu, ta maksudnya. Tonight nggak have ya, Miss. Tonight nggak have ya, Miss. Oh, ya, kalau misalnya masih tonight kan harusnya have ya. Tapi kita harus melihat di sini. Daniel bilang, said itu verb kedua. Jadi kejadian yang diterangkan setelah that ini otomatis lebih dulu daripada dia sebelum bilang. Gitu loh maksudnya ya. Dan teman-teman harus sadar di sini ada Daniel said ya. Daniel bilang gitu. Bilangnya berarti kejadiannya masih sebelum bilang. Otomatis lebih dulu. Makanya pakai he had, ini past perfect. He had to do another homework tonight. He would not be able to attend gitu. Loh, Daniel kemana? Kok nggak ikut itu? Nggak ikut nonton konser misalnya, nggak ikut nonton konsernya Coldplay gitu.
Terus temennya bilang ke temennya lagi, Susi ngomong ke Santi misalnya, lo tadi Daniel tadi bilang gini kok, dia itu loh harus mengerjakan PR malam ini, makanya dia itu nggak bisa mengikuti maksudnya gitu konser. Mm-mm. Iya, pengandaian bentuk kedua. Mm-mm. Daniel said. Jadi jawabannya adalah untuk tensisnya sudah benar ya. Untuk tensisnya sudah benar. Kalau kalian melihat ada kata-kata Daniel say, apa someone said ya, said ini bukan says yang pakai yes ya, verb satu. Itu kalau says di sini maka di sininya salah nanti. Di sini juga harus simple present sama simple future. Tapi di sini kan simple past. Jadi kalau di sini simple past maka kejadian selanjutnya itu pasti sebelum simple past alias past perfect. Perfect kan ya. Jadi di sini future-nya juga pas. Nah, itu pengandaian bentuk kedua alias pengandaian yang nggak terjadi. Gara-gara dia mengerjakan PR. Nah, otomatis di sini yang paling tepat jawabannya adalah ini, guys. Homework itu kata benda yang nggak bisa dihitung loh ya. Homework bukan housework. Homework itu PR. PR itu nggak bisa dihitung ya. Beda sama assignment ya. Assignment itu bisa dihitung. Jadi otomatis another itu singkatan dari one sama other. One itu kan satu ya, other. Jadi another itu selamanya nggak bisa diikuti benda yang nggak bisa dihitung. Harusnya di sini bukan another. Bisa juga other homework. Pokoknya jangan pakai another. More juga bisa. Pokoknya jangan pakai another ya. Another itu untuk benda yang bisa dihitung aja. Tuh, untuk nomor 15 jawabannya Bravo. Oke. Wih, masih banyak loh guys. 16 dan seterusnya. Untuk nomor 16. Selamat kita kena prank ya. Devin. Nomor 16, after to take the medication. Ya udah langsung aja Miss Li kasih tahu jawabannya ya, karena waktunya mepet sekali. Untuk nomor 16, jawabannya adalah alpha ya. Jadi setelah after, itu harusnya verb ing, gerund ya, after taking, bukan after to take. After taking. Ada beberapa kata kerja yang harus diikuti verb ing. Maksudnya preposition yang harus diikuti verb ing ya. Salah satunya adalah after. Nomor 17 ini jawabannya adalah ini, you. Jadi harusnya setelah preposition itu objek ya. You itu sebenarnya juga bisa objek ya. You kan I love you, I miss you itu kan ya. Tapi di sini bukan itu yang dimaksudkan. Tapi dia itu sebagai kepemilikan dari living. Living itu kata benda, gerund, kepemilikan dari si you ya. Alias you menjadi your. We insist on your living. Itu your. Untuk nomor 18 itu jawabannya adalah delta. It has been a long time since we have talked to John, isn't it? Jadi isn't it itu bukan isn't it ya, harusnya hasn't it. Kenapa? Karena ini verbnya has. Maka di sini juga harus has not it gitu. Nomor 19 itu jawabannya delta. 19 jawabannya adalah delta. John Daso itu enggak ada. Ya, John Daso itu harusnya apa? Harusnya John does to atau so does John. So does John. Kebalik ya. So does John gitu ya. So dulu baru verb. Verb auxiliary. So does John. So do I. Oke. Nomor 20 itu jawabannya adalah alpha. Nomor 20 harusnya alpha. Should be being. Jadi after being di sini harusnya ditambahin be ya. After be ini seperti ini. After be being gitu. After be being indicted for his part in the bank bla bla bla.
Nomor 22 itu eh nomor 21 ya. Sorry, 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 sorry. Wait, wait guys, salah, salah guys, salah, sorry, sorry. Nomor 20 itu harusnya should be being ya tadi ya. Should be being yang alpha. Nah, to be ini diganti menjadi being ya. Rita enjoyed being, sorry. Minum, minum. Itu ngantuk, Mbak. Oh, oke. Yang Rita terlewat di nomor Penting. nomor 15 ya. Wait, wait, wait. Ini banget ini ya. Hmm. Oke. Oh, nomor 15. Loh, 15 tadi udah dijawab ya. Another itu harusnya dijawab other. Atau more juga bisa. Pokoknya bukan another gitu aja. Another itu untuk yang benda bisa dihitung ya. Oke. Nomor 2. Oh, nomor 19 ya. Nomor 19 udah tadi. So does John harusnya. So does John kebalik. Nomor 20 itu harusnya being. Ya, setelah enjoy itu harusnya verb ing kan ya. Setelah enjoy. Rita enjoyed bukan to be tapi harusnya being ya. Setelah enjoy itu verb ing. Rita enjoyed being gitu. Being able to. Bukan to be ya. To be-nya di atas menjadi ing. Nomor 21 guys. Tadi salah bukan seperti itu. Nomor 21 itu harusnya delta ya. Sorry. Decided. Nah, decided itu termasuk salah satu kata kerja yang diikuti oleh to infinitive ya. Decided to find bukan decided find. Decided to find bukan decided finding bukan karena decided itu harus diikuti to find. Begitu juga dengan enjoy, enjoy itu harus diikuti oleh verb ing. Ya, di sini nomor 21 ya. Nomor 21 loh ya. Decided to find. Nomor 22. Jawabannya adalah ini he's taking. He's taking harusnya diganti menjadi persuaded him. Jadi he's taking itu harusnya diganti menjadi him. Him to take several courses. Ya, persuaded him to take. Tuh. Meyakinkan dia untuk mengambil beberapa kursus. Ya. Nomor 23. Nomor 23 jawabannya bravo. R diganti ya R-nya. Jadi nomor 23 itu diganti menjadi singular ya karena R ini masih plural. Maka diganti menjadi is. Nomor 24 itu jawabannya adalah delta. Harusnya ya Tom plays sorry, the president went fishing after he has finished with the conference. Nah, di sini kan ada ini ya, when ini verb kedua, maka gandengannya bukan has finished tapi had finished ya. Ini yang nomor 24 jawabannya yang salah itu D. Nomor 25 Peter and Tom place. Kelihatan banget ini yang salah ya. Karena di sini ada plural ya, Peter and Tom. Place, maka place ini verbnya singular, maka salah harusnya plural yaitu play aja nggak pakai S. Gampang banget ya guys. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini selesai. Sudah. Oh. Oke, terima kasih teman-teman buat yang join hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan gampang mengerjakan soal TOEFL untuk tujuan kalian masing-masing. Mau dipakai cari basis, kalau mau dipakai untuk tes lulusan universitas ya. Semoga bermanfaat. Amin.
Oke, mari kita akhiri kelas kita dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, pokoknya terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di pertemuan Zoom ke-5 ya. Insya Allah hari apa ya? Nanti Miss Lisa lagi lah hari apa. Kalau sekarang hari Kamis. Kalau nggak Senin ya. Senin kayaknya. Senin, insya Allah Senin. Nggak kelamaan kan ya guys ya. Senin ya. See you on Monday. Ini Rabu ya. Rabu, Kamis, tuh Minggu. Ya udah. Insya Allah Senin atau nggak gitu Sabtu kali ya atau Jumat. Nanti kita share lagi ya. Masih kurang 2 loh. Lumayan ya. Masih kurang 2. Oke, wassalamualaikum. Have a nice apa? Kan mau tidur ya. Kok nightmare. Nice dream. Bye.